Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasa Fitri dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat tingkat 1 semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang penanggulangan penularan hepatitis pada penyakit kuning ke adik saya. Baik, perkenalkan adik saya. Perkenalkan, nama saya Ardenes Putra. Jadi sebelah sini adalah kakak saya. Jadi kakak saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada saya. Nah, jadi nih dek, kakak akan memberikan penjelasan tentang penanggulangan penularan hepatitis A, B, C, D, dan E pada penyakit kuning. Jadi apa sih Kak penyakit hepatitis itu? Nah, jadi nih dek, penyakit hepatitis ini adalah berasal dari dua kata. Yang pertama ada hepa, yang berarti adalah organ. Yang kedua adalah itis, yang berarti adalah hati. Yang disimpulkan yaitu adalah penyakit organ hati, yang dimana peradangan organ hati ini biasanya dalam masyarakat dikenal sebagai penyakit kuning. Nah, jadi deh, penyakit hepatitis ini, penyakit kuning pada organ hati ini, yaitu hati atau liver yang disebabkan oleh berbagai hal, yang mulai dari infeksi virus, meminum kebiasaan mengkonsumsi minuman alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, yaitu kebiasaan mengkonsumsi makanan jajanan yang instan, dan juga bisa menular ke orang lain deh. Nah, dalam penyebab infeksi hepatitis ini yaitu bisa ada bakteri, virus, protozoa, parasit, dan yang non-infeksi yaitu berupa autoimun, keganasan obat-obatan, gangguan metabolik atau disebut lemak, protein, atau karbohidrat D. Lalu apa saja sih Kak macam-macam hepatitis? Nah, jadi dia ada 4 bagian hepatitis. Yang pertama ada hepatitis A, yang dimana termasuk dalam jenis penyakit akut. Nah, penyakit akut ini bisa secara tiba-tiba dan bisa secepat langsung meninggal. Yang kedua ada hepatitis B, yang dimana penularannya itu karena adanya kontak fisik, kontak darah, atau antara penularan dengan seseorang melalui jarum suntik tersebut, seperti alat mandi yang secara bergantian dan disampai transportasi darah. Yang ketiga ada hepatitis C. Nah, jenis hepatitis C ini tidak jauh berbeda dengan hepatitis B. Nah, dengan penularannya ini bisa terjadi melalui perpindahan darah ataupun lewat hubungan intim. Dan jenis hepatitis ini sangat cukup jarang namun tidak boleh dipandang remeh karena cenderung bisa menimbulkan komplikasi kanker. Yang keempat ada hepatitis D. Hepatitis D yang dimana perkembangan dari virus hepatitis B. Nah, yang selanjutnya ada hepatitis E, sama seperti virus hepatitis A, D. Nah, virus hepatitis E ini disebarkan melalui konsumsi air atau makanan yang telah terkontaminasi D. Lalu siapa saja sih Kak yang terkena risiko hepatitis itu? Nah, yang terkena hepatitis risiko ini deh, yang pertama ada penyediaan makanan, yang dimana penyediaan makanan tersebut tidak bersih atau juga bisa kedewasa. Yang kedua ada orang yang sering jajan makan makanan yang instan, dan itu bisa lebih mudah terkena penyakit hepatitis. Yang ketiga, orang yang belum menderita hepatitis ini dan penderita tersebut tidak melakukan vaksinasi, dan itu bisa lebih cepat terjangkitnya pada penyakit hepatitis ini. Gitu deh. Lalu siapa saja sih Kak yang pada penularan penyakit hepatitis ini? Nah, jadi deh, untuk penyakit hepatitis ini pada penularannya yang pertama ada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Gitu deh. Nah, jadi penularan hepatitis ini bisa terjadi melalui kontak dengan darah dan cairan tubuh melalui kulit yang terbuka atau terluka. Yang kedua ada kontak dengan benda-benda yang terkena darah atau cairan tubuh manusia seperti keringat. Nah, misalnya sikat gigi, atau alat mandi, cukur, atau alat perawatan.
yang secara bergantian. Jadi disarankan untuk tidak bergantian, takutnya ada penderita hepatitis tersebut dan bisa kita akan tertular dari penyakit hepatitis tersebut. Dan yang ketiga ada melakukan hubungan seksual tanpa pengaman dengan orang yang penderita penyakit hepatitis tersebut. Lalu apa saja sih Kak penanggulannya? Nah, jadi di sini ada poster kakak yang udah kakak bikin. Jadi penanggulangannya hepatitis A, B, C, dan D dan E pada penyakit kuning ini deh. Yang pertama ada penderita penyakit hepatitis ini harus tidur yang cukup. Nah, tidak begadang dia. Terus yang kedua, penderita tersebut harus cuci tangan pakai sabun dan air yang bersih atau air yang mengalir. Lanjut, yang ketiga ada penggunaan kaporit pada sumber air dengan secara bersih. Terus selanjutnya, yang keempat ada gunakan jamban sehat, yang berarti gunakan toilet tersebut harus bersih gitu setelah kita melakukan pembuangan air besar maupun air kecil, kita harus membersihkannya lagi. Dan yang kelima ada membersihkan kamar mandi dengan Lysol. Selanjutnya ada memilih bahan makanan deh dengan memasak dan menyajikan dengan secara bersih deh. Selanjutnya tidak boleh bergantian peralatan makanan. Tadi sudah kakak jelaskan tidak boleh karena bisa menyebabkan penularan hepatitis tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada semua peralatan masak dicuci dengan sabun dan air mengalir deh, gitu deh. Nah, jadi deh bahwa hepatitis virus ini merupakan penyakit yang menular yang menjadi masalah besar kepada kesehatan masyarakat dan memerlukan upaya penanggulangan melalui pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan agar kesakitan dan kematian dan serta dampak sosial ekonomi tersebut ditimbulkan dapat ditekankan serendah-rendahnya. Yang berupa tadi sudah kakak jelaskan tadi di dalam poster ini penanggulangannya dan pencegahan tersebut dan pengendalian tersebut. Apakah Ade sudah mengerti dan paham kakak jelaskan tadi? Ya sudah, saya sudah mengerti apa yang dijelaskan oleh kakak saya. Jadi terima kasih Ade sudah mau mendengarkan apa yang kakak sampaikan tentang pendidikan kesehatan tentang hepatitis penularan penyakit kuning tersebut. Saya terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dadah.